untuk menyampaikan materinya. Pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi dari Ibu Dr. Karina terkait dengan kelainan refraksi mata pada anak. Kepada Ibu Dr. Karina dipersilakan. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Apri untuk kesempatannya pada hari ini. Moga-moga ilmu yang saya miliki sekarang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi judulnya adalah Refraction Anomaly in Children. Sebagai nah ini kan yang akan kita bahas di sini itu adalah sedikit flashback pelajaran biologi tentang mata. Terus contoh-contoh kelainan anomali refraksi itu apa aja, terus gimana tata laksananya, dan misalnya kita nanti akan bahas seputar mitos atau fakta. Nah, sedikit balik ke anatomi mata ya. Jadi mata bola mata itu baik kanan sama kiri itu strukturnya sama. Dari depan sendiri di sini ada kornea, sampai ke belakang ada optic nerve itu atau saraf mata. Kemudian saraf mata itu luas dari yang orange ini sampai ke belakang. Cuma kita gampanginnya nyebut bagian yang orange ini retina, dan yang dari kuning sampai ke belakangnya yang disebut saraf mata. Nah, gimana sih kita bisa melihat? Jadi kita melihat itu karena ada cahaya masuk ini ya, ada garis kuning ini masuk melalui kornea tembus ke lensa sampai ke makula. Nah, syaratnya untuk bisa lihat itu cuma dua, medianya jernih, sarafnya bagus. Jadi media jernih itu kornea jernih, lensanya jernih, badan kacanya jernih, dan saraf yang bagus itu dari retina sampai ke belakang ini harus sehat. Terkait dengan anak sendiri, anak itu waktu kita bayi itu bola mata kita kecil. Bola mata kecil itu ukurannya dari ujung kornea sampai ke ujung makula di sini. Jadi itu yang menentukan sumbu bola mata. Pada waktu lahir, sumbu bola mata kita itu kecil. Jadi kita bilangnya mata bayi itu plus. Kalau sebenarnya bayi itu senyum-senyum waktu kita liling-liling, sebenarnya dia nggak ngelihat kita, karena dia cuma ngelihat siluet aja. Bola matanya itu saking kecilnya, saking plusnya, jadi saraf matanya belum sempurna. Jadi sebenarnya dia nggak bisa melihat gambaran ibunya atau orang yang halo-halo ke dia, yang sapa-sapa dia secara utuh, jadi cuma siluet atau bayangan aja. Nah, nanti seiring tumbuh usia, bola matanya juga tambah panjang. Nah, bola mata yang tambah panjang ini harusnya berhenti di umur 67 atau 78. Nah, ketika anak itu bola matanya kecepatan yang harusnya dia bola matanya itu 2,2 cm ketika umur 7, bisa jadi dia bola matanya tumbuh udah sampai 2,2 cm di umur 4. Nah, ini yang bola mata yang kepanjangan kita sebut mata minus. Sementara itu, kalau mata plus, bola mata yang tadinya bayi masih kecil, itu tumbuhnya nggak secepat anak normal, jadi mata pada akhirnya akan lebih pendek dibandingkan mata makin normal. Gambarannya. Nah, ini skemanya. Jadi kalau mata normal, cahayanya masuk melewati kornea, lensa, dan kaca jatuh tepat di makula. Ketika mata hiperopia yang sumbu matanya pendek tadi, karena sumbu matanya pendek, bayangan yang harusnya jatuh tepat di retina malah jatuh di belakang. Jadi otomatis nggak. Sedangkan kalau yang miopia atau ini hiperopia ini beda ya sama mata plus orang tua. Jadi bedanya kalau mata plus orang tua itu di sini lensanya yang lemah.
kekuatan lensanya yang lemah, jadinya untuk mengatur akomodasinya berkurang sehingga bayangan jatuhnya di belakang makula. Sementara kalau hiperopia, sumbu matanya yang pendek. Jadi koreksinya sama-sama kacamata plus, tapi penyebabnya beda. Sedangkan kalau miopia, kan tadi aksis matanya dia kepanjangan, makanya jadi dia jatuh bayangannya di depan makula atau di depan retina. Kalau astigmat atau bahasa umumnya itu silinder, dia bayangannya jatuhnya pecah, bisa di titik mana aja. Jadi kalau ibaratnya mata normal itu kayak bola basket, astigmatisme itu kayak telur, bola football atau rugby. Jadi agak peang gitu tuh, untuk ekstrimnya tuh kayak gitu. Nah, terus apa sih kita perlu curiga anak kita nih ada masalah sama penglihatannya? Karena dia kalau melihat itu kayak micing matanya agak disipit-sipitin gitu. Terus paling sering sih ketahuan di sekolah. Jadi kalau lihat duduk di meja yang nomor 1 mungkin masih jelas. Meja kedua mulai blur, meja ketiga makin blur, semakin ke belakang semakin blur. Itu biasanya yang laporin justru gurunya karena anaknya nggak kalau dia udah mulai ada gangguan di penglihatannya. Terus kalau anak yang lebih kecil, anak yang belum bisa bicara, itu biasanya ada masalah di penglihatan tuh dia sering ngucek matanya. Karena dengan ngucek mata itu tadi secara sementara temporary itu kalau lihat di sini tadi secara temporary ketika ditekan sumbu bola matanya akan menyempit sebentar. Nah, ketika menyempit itu bayangannya malah jatuh tepat di retina, jadi dia bisa ngelihat di situ di poking tadi. Terus misalnya itu juling bisa ke dalam bisa keluar. Kalau mata juling ke dalam itu kita curiga dia matanya plus. Kalau mata juling keluar itu biasanya matanya minus. Tapi nggak selalu kayak gitu kondisinya. Jadi bisa nggak berhubungan sama kelainan kacamata sama sekali. Nah, ini juga yang paling gampang diteni itu adalah anak itu dia megang, misalnya baca handphone atau baca buku apa, itu bisa sedekat ini itu ada yang kasus yang ekstrim kayak gitu. Nah, ini secara gampangnya, kalau orang normal itu lihat huruf E ya lurus-lurus aja, bayangannya jatuh tepat di retina. Ketika dia miopia atau minus, kalau dilihatnya jauh, dia akan blur seperti ini. Jadi dia harus maju, mendekatkan far point-nya untuk sampai ke tepat di retina. Jadi ketika dia maju baru hurufnya kelihatan jelas. Sedangkan kalau yang hiperopia itu dia buat lihat dekat itu kurang jelas, tapi buat lihat jauh lebih jelas. Tapi kalau hiper plusnya tinggi, lihat jauh pun akan kabur. Jadi bedanya sama kalau yang plusnya orang tua asal dia nggak ada kelainan minus atau plus, kalau dia lihat jauh masih normal, lihat dekat mulai kabur. Tapi lihat jauhnya sama sekali nggak terganggu asalkan dia nggak ada kelainan di mata miop atau hiperopianya. Bisa aja dua kondisi, satu orang itu bisa hiperopia, nanti ketika dewasa, ketika sudah tua dia mulai presbiopia. Koreksinya ya sama-sama lensa plus. Jadi yang buat jauh plus, buat dekat juga plus. Yang ini yang astigmatisme tadi atau silinder. Jadi kalau anak yang silinder itu dia lihat tampak miring. Karena ini tadi kalau kita lihat di sini kan bayangannya pecah. Jadi hurufnya itu harusnya lurus jatuh di sini, tapi malah di sebelah sini. Gitu pula yang silindernya miringnya sudutnya di tempat yang lain. Jadi bayangannya akan pecah. Pecahnya jadi kayak hurufnya jadi miring. Kayak huruf E ya di sini. Nah, ini bisa gambaran
Ya, tadi ya, kalau mata normal, bayangannya jatuh tepat di retina, ketika mata yang myopic eye itu sumbu mata yang lebih panjang, maka bayangan jatuhnya di depan retina. Yang bayangan yang jatuh pas di retina, fokusnya akan terpecah seperti ini. Dan ketika dia dikoreksi dengan kacamata minus atau kacamata kontak atau cekung, jadi bayangannya dimundurkan, jadi bisa tepat jatuh di retina. Nah, ini gambarannya gimana sih anak itu melihat dengan minus. Ini minus yang ringan itu setengah, seperempat sampai -3. Jadi -3 itu kayaknya angkanya udah banyak, cuma berdasarkan konsensus dokter mata ternyata itu masih disebut ringan. Yang tengah-tengah sedang itu -3 sampai -6. Yang berat itu di atas, kita sebutnya high myop. Jadi kalau anak-anak masih bisa misalnya -3 itu penglihatannya masih cukup bagus. Dia udah di atas -3, udah mulai kabur, apalagi di atas -6. Bahkan mungkin penglihatannya dia itu cuma berapa meter di depan dia, nggak sampai 6 meter. Nah, ini kalau yang mata yang plus tadi. Kalau mata plus kecil, masih kayak nggak ada masalah buat penglihatan dia. So far masih bagus. Begitu sampai +1, mulai nggak kelihatan yang jauh sampai yang dekat. Nah, ketika nambah lagi udah tambah nggak jelas lagi karena bayangannya jatuh di belakang retina. Karena sumbu bola mata terlalu pendek. Gimana cara mengatasi kalau udah ada mengatasi mata kelainan refraksi pada anak? Yang pertama, pencegahan sebagai manajemen pertama adalah primary management untuk mencegah. Jadi mencegah supaya nggak sampai muncul yang namanya mata minus atau mata plus atau silinder. Kedua, itu adalah secondary management itu untuk mengatasi. Jadi ketika udah ada kelainan refraksi kayak mata minus atau mata plus atau silinder terus harus gimana? Nah, ini kita nanti masuk di secondary treatment. Dan ketika sudah masuk ke manajemen yang tersier, ini kita harus mencegah progresi karena yang namanya itu selama dia masih tumbuh, selama anak masih tumbuh, kan perubahan mata itu sangat dinamis, jadi bisa jadi ukuran kacamatanya akan banyak berubah dalam waktu yang kita dalam waktu yang nggak sama setiap anak. Nah, untuk mencegah kita harus tahu penyebabnya ini apa. Jadi yang pertama kalau mata minus, ini penyebabnya tadi ya bola matanya panjang. Terus juga ada genetic predisposition. Jadi sifatnya bisa turunan. Terus ini yang dua hal ini, long eyeball sama genetik itu kan kita nggak bisa modifikasi. Yang bisa dimodifikasi adalah near work activity, kayak misalnya selalu sering pakai gadget, atau baca buku kelamaan, itu bisa menimbulkan eye strain yang nanti akan menyebabkan otot mata itu kontraksi, terus jepit bola mata, jadi bola mata akan tumbuh lebih panjang. Nah, itu jadi kayak lingkaran setan. Dia udah bawa minus, matanya dipaksa near work activity, tambah panjang lagi, masih dipaksa lagi, udah gitu aja terus. Terus sama yang environment, ini di sini lebih banyak. Jadi ada yang bilang itu sinar matahari itu menghambat penambahan minus, atau jadi kalau udah minus tinggi dia sering-sering di luar, nanti sering kena matahari, paparan matahari itu akan memperlambat minusnya. Nah, ini yang berikutnya, ternyata peran itu besar sekali. Jadi kalau misalnya bapak ibunya itu nggak ada yang minus, maka dia akan low risk dari secara non-modifiable faktornya. Tapi kalau
ya bapak ibunya nggak minus, cuma dia sering pegang gadget, baca buku terus-terusan, itu nanti ya lama-lama juga minus juga. Nah, ketika salah satu orang tuanya minus, maka risikonya adalah 3 kali. Ketika kedua orang tua minus, jadi ya risikonya 6 kali. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang udah kan kita rata-rata udah mungkin udah sama pakai kacamata, atau salah satu dari teman-teman sendiri ada yang minus, sedangkan pasangannya enggak. Nah, ini kan berarti kalian udah ada di risiko sini. Nah, berarti nggak usah khawatir. Jadi nanti tetap ada step-step yang bisa dilakukan supaya risiko anak tadi lebih jauh. Jadi minus. Untuk terapinya kita dibagi dua, optical sama surgical. Berarti ya gampangnya pakai kacamata. Dan yang kedua pakai kontak lens. Kalau di Indonesia kontak lens itu agak familiar karena pertama kalau yang secara umum kan kita pakai asuransi BPJS. Dari kontak lens sendiri itu BPJS nggak mau nanggung, padahal ukuran bakalan banyak berubah dan akan sering ganti kontak lens. Dia kalau misalnya nggak hygiene-nya kurang bagus, kontak lens ini di daerah tropikal bisa membuat keratitis. Itu infeksi di kornea. Yang tadinya pengennya kenapa? Lanjut aja, mungkin bocor. Oke. Jadi kalau secara umum dokter mata tidak menyarankan penggunaan kontak lens. Terus kalau yang secara bedah itu paling mudah dengan LASIK atau lens implantation ini minusnya udah sangat tinggi banget dan udah mulai ada tanda-tanda katarak. Jadi lebih parah, udah lebih dewasa untuk ini. Terus kayak apa sih kacamata yang cocok buat anak-anak? Ini yang penting. Yang contoh di sini ini yang bagus, dia bahannya karet atau silikon, jadi dia lentur di telinga, enak, dan adjustnya gampang. Terus sama ini nose, istilahnya yang bridge-nya di sini itu jangan sampai melorot-melorot ketika anak pakai. Jangan, misalnya dia suka kacamata yang kacamata A, tapi ternyata kacamata A itu begitu dipakai hidungnya tuh melorot-melorot ke sini, nose bridge-nya melorot, jadi nggak akan mencapai ukuran kacamata yang optimal karena lensa itu ya fokusnya di tengah. Kalau misalnya kacamatanya turun, nanti fokus kacamatanya berpindah ya sama line matanya. Jadi benar-benar yang teplek gitu di mata biar dia nggak melorot-melorot. Tapi kalau misalnya dia udah naksir banget sama kacamata itu dan nggak ada pilihan lain, kalau misalnya anaknya nggak bisa dikasih tahu maunya yang melorot-melorot, solusinya bisa dipakein ear hook. Jadi nanti di batang pakainya ini dicantolin ear hooknya ini gampang banget belinya di Shopee, ada juga nggak mahal, biar kacamatanya nggak melorot. Jadi biar optical lensnya itu align, sejajar sama fokus mata. Nah, kalau sebenarnya gimana sih? Jadi kalau LASIK itu dari kornea mata itu nanti ditipisin. Yang ditipisin korneanya dan lensanya. Secara umum itu dia lebih dari 18 tahun, terus ukuran kacamata itu nggak berubah-berubah tahun ke belakang. Misalnya -3 ya -3 terus.
Karena kalau misalnya ukurannya belum stabil, nanti udah kita lasik dengan target -3, ternyata pas kontrol 6 bulan berikutnya jadi muncul -1 karena ukuran kacamatanya belum stabil. Nah itu kan jadi optimal terapinya. Dan ternyata juga nggak asal minus berapa aja bisa. Dia harus memenuhi syarat secara anatomis dan secara fungsional. Hanya itu kelainan. Jadi setelah dilasik, jangan sampai korneanya atau untuk lasik padahal saraf matanya sendiri nggak terlalu bagus. Nah itu jadi buat terapi lasiknya nanti nggak optimal. Bisa nggak sih anak dilasik? Jawabannya bisa. Terus ini ya anak-anak itu mata kanan dan kirinya timpang. Misalnya yang satu dia -1, yang kanan. Yang kiri minusnya 5 atau 6. Terus kan -5 sama -1 kan shiftnya 5 sendiri. Dengan shiftnya 5 itu kenapa jadi nggak optimal? Karena ukurannya beda, otomatis bayangan diterima akan timpang. Kacamatanya juga berat sebelah, jadi anak-anak sangat nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Otomatis ada ada yang menyarankan untuk dilakukan lasik pada mata yang -5, sementara yang -6, sementara yang mata yang -1 ya tetap didiemin aja -1. Memang akan ada kemungkinan mata yang minusnya lebih tinggi tadi masih nambah minusnya akan lebih banyak, tapi paling enggak baseline minusnya sudah ditetapkan saat dilakukan lasik. Cuma itu prosedurnya masih banyak di luar negeri ya. Kalau Indonesia kayaknya sih dokternya masih belum mantap mau lasik buat anak. Nah, ini yang masuk ke manajemen tersier. Terus gimana kalau udah minus? Kalau udah minus ya disarankan untuk memperbanyak aktivitas outdoor. Sebisa mungkin 2-3 jam sehari, mainan apa bebas, dan dikurangi aktivitas yang di dalam rumah. Misalnya di dalam ruang. Misalnya untuk screen time, jadi dia memang ada dari Akademi Amerika, dia mengeluarkan rekomendasi kalau anak di bawah 2 tahun itu harusnya no gadget sama sekali. Terus umur 2-4 itu boleh 1,5 sampai 2 jam, satu jaman. Terus umur 4-6 kurang dari 2 jam. Yang setelah itu ya sekitar 2 jaman boleh. Kalau aku gampangnya lihat-lihat kondisi anak. Kalau misalnya minusnya udah dari start awalnya udah tinggi, mending sih kayak screen time sama sekali. Jadi kalau misalnya perlu banget, mungkin ya dibatasi buat aktivitas kegiatan belajar mengajar aja. Kalau kayak buat game, sosial media, YouTube, nggak usah sekali. Nah, ini screen time ini linear dengan near work activity. Jadi sebenarnya yang bikin nambah minusnya itu nggak cuma handphone, gadget aja, tapi semua near work activity, baca buku, baca komik, baca semua yang dalam jangka 30 cm itu kita sebutnya near work activity. Jadi ketika baca buku, terus kayaknya udah mendekat, itu kita harus jaga supaya jaraknya jangan sampai lebih, jaraknya tetap dipertahankan sekitar 30 cm dan harus istirahat setiap 20-30 menit. Caranya istirahat itu dengan cara melihat jauh. Jadi misalnya lihat keluar jendela, lihat aja yang jaraknya lebih dari 6 meter. Jarak 6 meter itu dianggap aman karena untuk melihat jarak 6 meter itu dia nggak perlu akomodasi. Nah, padahal akomodasi berlebihan ini tadi yang bisa mencetuskan
minusnya. Nah, ini skema yang bisa menjelaskan keuntungannya aktivitas di luar rumah. Jadi dia dapat matahari yang lebih banyak dan si anak juga lebih aktif. Dia nggak, ketika dia main di luar, dia nggak kepikiran mainan gadget atau kerjain sesuatu yang dalam aktivitas jarak dekat. Dan kata ini sinar ini meningkatkan produksi dari vitamin D. Nah, vitamin D ini biasanya banyak pada yang minusnya tinggi. Cuma masalahnya dari penelitian itu nggak dijelasin berapa lama dia di luar rumah sama ada kegiatan aktivitas sehari-harinya berapa. Jadi nggak masih konklusif untuk hubungan vitamin D sama vitamin. Ya, banyak banget pasien yang tanya, perlu nggak sih dok nutrisi mata kayak ini, misalnya nutrisi yang secara umum terkenal untuk kesehatan mata itu adalah vitamin A. Vitamin A itu dia kayak substansi yang penting buat sel konus sama sel basilis atau fotoreseptor. Jadi yang mencetuskan mata kita bisa melihat warna itu tugas dari sel sel konus sama sel basilis. Ini dia bisa untuk mencetuskan, bisa bekerja karena ada bantuan dari vitamin A. Jadi kalau misalnya vitamin A jelek, vitamin A-nya kurang, itu biasanya hasilnya matanya kering dan untuk penglihatannya terganggu di bagian yang sel-sel tadi. Cuma perannya di sini, karena vitamin A itu perannya banyak di sini, maka dia nggak banyak mempengaruhi sumber panjang sumbu bola mata. Padahal yang mempengaruhi mata adalah sumbu bola, terutama dari sumbu bola mata yang panjang. Jadi vitamin A konsumsi banyak apapun nggak akan bisa mengurangi aktivitas karena fokus kerjanya berbeda. Yang ini tadi yang yang udah yang masih inkonklusif, dia benar nggak sih ini bisa konsumsi vitamin D yang cukup bisa mengurangi itu masih inkonklusif, tapi data-data dari penelitian itu lebih cenderung ke kebetulan aja anak yang minusnya tinggi itu vitamin D-nya rendah karena mereka lebih sering kegiatannya indoor daripada outdoor. Apa sebenarnya bahayanya mata minus atau mata plus yang tinggi, itu bahayanya apa? Yang paling gampang itu amblyopia. Amblyopia itu kita sebutnya lazy eyes. Awam disebutnya lazy eyes. Lazy eyes ini kalau orang awam sih kiranya kayak digambarin nih, matanya yang satu ke mana, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Sebenarnya lazy eyes itu bukan mata yang miring-miring, tapi dalam artian ketika mata minus atau plus tadi atau silinder tadi sudah dipakein kacamata sesuai ukuran terbatas, maka kelihatannya nggak bisa mencapai 100%. Nah, di situ namanya mulai muncul yang namanya lazy eyes atau amblyopia. Jadi bukan yang gambaran yang mata, itu bukan, istilahnya nggak tepat. Lazy eye sendiri sebetulnya biasanya pada anak yang minusnya di atas 3. Kalau plus di atas 1 atau 1,5, atau silinder juga di atas 1 sama 1,5. Itu biasanya dia bisa risiko untuk terjadinya lazy eyes atau amblyopia. Dan glaukoma. Glaukoma itu juga bisa terjadi pada mata plus, bisa juga pada mata minus melalui mekanisme yang berbeda. Strabismus atau juling itu juga bisa muncul. Kalau misalnya mata minus itu biasanya dia cenderung julingnya keluar. Kalau mata yang plus dia cenderung julingnya ke dalam. Walaupun nggak menutup kemungkinan
ketika minusnya itu tinggi banget, itu otot mata udah nggak, secara anatomis udah, akhirnya matanya ketarik ke dalam. Ada juga yang kayak gitu. In the future nanti mungkin dia umur 30-an udah bisa ya kalau ada mata yang minus, dan ada risiko terjadinya retinal detachment. Retinal detachment itu retinanya lepas. Tadi balik lagi ke mata minus itu terjadi karena suhu bola mata yang terlalu panjang. Ternyata suhu bola mata yang terlalu panjang tadi tidak diikuti dengan penurunan ketebalan dari retina, otomatis badannya tambah panjang atau bungkus matanya tambah panjang, tapi retinanya enggak. Jadi retinanya stretch sehingga akhirnya ada tentang intinya lama-lama dia bisa robek dan terjadi lepas di retinanya tadi. Nah, ini kan kita tadi udah bahas bareng-bareng beberapa hal. Ini kemarin coba nanya ada yang mau ditanyain selain ada yang menanyakan bener nggak sih itu ada kok anak-anak yang di Eropa kayaknya lebih jarang pakai kacamata dibandingin orang-orang kita. Jadi memang ada yang namanya racial predisposition, di mana rasa Asia ya daerah Cina ke bawah itu memang anak-anaknya lebih rentan pakai kacamata dibandingin orang-orang yang kaukasoid. Itu juga masih sedang penelitian bagian genetik mana yang berperan dalam penurunan perbedaan ras ini tadi. Terus wortel ngefek ke mata minus, tadi juga udah dijelasin ya, karena fokus dari kerjanya si vitamin A itu di sel-sel yang mengatur penglihatan warna, otomatis nggak mempengaruhi untuk mata minusnya, nggak bisa ngurangin minus karena fokusnya berbeda, target operasinya berbeda dan nggak berhubungan sama sekali. Ya memang nggak jelek nih jus wortel, cuma misalnya dia tujuannya untuk kurangi mata minus, mau diminum 5 liter sehari juga nggak akan banyak berubah. Mungkin nanti jadi kuning anak. Terus baca kalau sambil tiduran. Nah, kalau baca sambil tiduran itu jeleknya karena otomatis nanti jarak buku sama jadi dekat. Karena juga kalau jauh-jauh gitu pegel juga dia bacanya sambil tiduran. Nah, baca dekat itu tadi yang meningkatkan risiko untuk matanya tambah. Kemudian yang ini membaca dalam gelap, itu membaca dalam gelap ini efeknya juga kurang bagus karena saat kita di dalam ruang gelap itu manik matanya otomatis akan melebar. Nah, manik mata yang melebar ini akan gunanya untuk mengoptimalisasi cahaya untuk masuk ke mata. Padahal waktu kita baca itu kan nggak otomatis mengatur fokusnya akan susah karena matanya lebar, padahal kita fokus. Jadinya tidak disarankan untuk baca di dalam gelap. Terus saya juga nih yang nanya, ada nggak sih efeknya anti radiation glasses ini? Secara umum cahaya laptop, handphone, gadget itu tidak memiliki sinar biru yang dianggap bahaya buat kita. Jadi anti radiation glasses ini lebih tepat buat orang yang kerjanya di outdoor yang langsung terpapar sinar matahari, biar nggak muncul katarak sama kelainan retina karena biru dari matahari tadi. Kalau mata minus,
anti-radiation glasses ini tidak bermanfaat untuk biar nggak nambah, maksudnya itu nggak ada. Nah ini jadi banyak banget iklannya memang kacamata radiasi. Tapi kalau saya sih nggak nyaranin ya, karena nggak terpaksa, tidak seperti yang diiklankan. Nah ini ya moga-moga bermanfaat dan mungkin kalau ada yang masih belum jelas boleh kalau. Baik, terima kasih Bu Dokter atas materinya, luar biasa, lengkap sekali mulai dari bagaimana mata bekerja sampai dengan apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya minus maupun plus gitu ya. Baik, rekan-rekan silakan jika ada yang ingin bertanya, monggo. Silakan yang ingin bertanya. Ini alhamdulillah lumayan banyak nih Mbak Karina. Sampai 23 peserta yang hadir. Rekan-rekan silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Mbak Nurul silakan Mbak. Langsung saja. Oke, halo, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Pak Afrian, terima kasih Karina, Ibu Dokter, keren sekali. Kak, aku mau tanya, itu kalau misalnya anakku tuh kan dia kadang matanya suka ditengahin, aku nggak tahu dia main-main gitu kan, main matanya tapi bisa di tengah semua itu loh Kak. Itu tuh bahaya nggak sih Kak? Yang pertama itu bahaya nggak? Terus yang kedua, apakah memang ada anak-anak yang memang bisa matanya di tengah-tengahin, satu di tengah, satu di samping sana gitu. Karena kita takut nggak bisa balik gitu, astagfirullahaladzim. Tapi itu dia bisa sadar ini bocah ngapain, ini kan kita takut sendiri gitu. Mungkin itu aja sih Kak, mungkin minta dijelasin. Terima kasih. Jadi kalau misalnya mata anak suka ditengahin itu sebenarnya secara umum semua orang itu bisa. Jadi kalau misalnya ini ada bolpen, terus kita deketin, nah ini otomatis mata kita akan coba nanti bisa di video sendiri, praktikin dari jauh, dideketin, balikin lagi. Nah itu memang kerja otak kayak gitu. Yang kita bilang itu kelainan, kalau misalnya yang satu tengah, yang satu lurus, yang satu keluar, yang satu lurus, atau dua-duanya keluar. Tapi kalau dua-duanya masuk, pada saat kita lagi melihat dekat, itu perfectly normal. Jadi nggak perlu khawatir. Yang dikhawatirkan itu tadi, kalau misalnya nggak simetris, yang satu lurus, yang satu keluar. Misalnya ada kondisi kayak gitu, coba anaknya dikagetin, terus bisa balik lurus lagi apa enggak. Itu juga menentukan derajat keparahan dari julingnya. Kalau misalnya dia diingetin gitu kalau lurus lagi, itu artinya kontrol mata dia masih bagus. Ketika dia diingetin dikagetin tapi matanya tetap keluar, itu artinya kontrol matanya udah kurang bagus dan mungkin butuh operasi otot matanya. Berarti kalau misalnya selama itu kayak dia hanya karena kita kan kadang suka dia bu lihat gitu kan, matanya udah di tengah gitu kan Kak, tapi abis itu dia balikin lagi. Cuman kan kita kadang ini normal nggak kayak gitu kan, dengan dia suka mainin mata ke tengah ke situ gitu kan, kita yang takut gitu. Berarti itu selama dia masih respon, dia kontrol dia ke matanya dia itu masih oke, berarti harusnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Dia matanya masuk waktu lihat dekat itu nggak masalah. Jauh matanya masuk baru masalah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nuning ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Bu Dokter, mohon izin dari Mas Sigit. Beliau bertanya, kira-kira biaya lasik itu per mata berapa ya rata-ratanya ya?
Biaya lasik itu tergantung dari rumah sakitnya. Kalau misalnya karena aku domisilinya di Jogja, yang aku tahu Diap itu untuk 20 jutaan untuk 2 mata. Tapi ada sebelum dilakukan lasik itu butuh pemeriksaan lengkap kayak pemeriksaan matanya, ketebalan korneanya. Nah itu nanti yang di luar paket. Jadi mungkin ya 5-an kali ya kalau untuk lasik ya. Kalau di Jakarta itu bisa ada yang kemarin saya sempat dapat di SCLC Shield itu dia bisa 14 juta, cuma aku nggak ngerti paketnya seperti apa, atau 14 juta itu 2 mata atau gimana itu nggak terlalu paham. Dia rata-rata ya mungkin jatuh ya 20 ya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Mas Sigit nanti mungkin kalau butuh info bisa googling Mas Sigit, banyak kok kayaknya informasi terkait lasik ya. Saya juga sering cari soalnya berapa sih lasik itu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Yang lainnya monggo silakan. Siap. Belum BPJS ya. Belum bisa. BPJS itu yang kosmetik itu dia nggak mau masuk kacamata itu kan termasuk plastik itu dianggap kosmetik karena jadi harus lepas kacamata karena bisa lepas kacamata. Makanya sama BPJS belum. Oh iya. Sama menambahkan Bu Dokter mohon izin, kalau orang di lasik itu kan sebenarnya menyesuaikan retina yang depan ya, dimodifikasi gitu ya, entah di kornea. Ya kornea ya. Korneanya. Itu apakah kornea itu akan bisa balik ke bentuk semulanya sebelum dilasik? Karena dia sel yang bertumbuh kan ya, atau tetap dia akan stay gimana Bu Dokter? Jadi kan kornea itu sendiri ada 5 lapis. Nah, nanti yang di target sama sinar lasernya itu lapisan yang namanya lapisan jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu dia yang paling tebal dari retina, kornea, dari lapisan kornea. Dia bisa sekitar 450 mikron sendiri. Nah, kalau di lasik itu targetnya jangan sampai kurang dari 250 mikron. Jadi ketika minusnya 15 misalnya, terus nanti mesinnya akan hitung ini kalau di minusnya 15 habis, nanti sisa si jaringan ikatnya tinggal 100, berarti otomatis lasiknya nggak bisa habis. Jadi misalnya tetap ada nyisain 250 mikron, itu jatuhnya berapa, misalnya -4 atau -6 misalnya gitu. Nah, untuk dia lapisannya jaringan ikat ini tadi, dia nggak kornea itu dia nggak regenerasinya nggak kayak kulit. Jadi kalau kulit itu kan setiap hari ganti kulit. Kornea ini nggak bisa kayak gitu. Jadi dia nggak akan banyak berubah untuk ketebalannya karena udah dilasik terus nggak mungkin jadi balik tebal lagi. Yang mungkin setelah lasik itu under atau overkoreksi, misalnya -4 di targetnya habis, nggak ada minus, nggak ada plus, tapi ketika dioperasi tetap ada risiko setengah atau mungkin kebablasan jadi plus setengah kayak gitu. Oh, siap. Baik, terima kasih infonya Dokter. Monggo teman-teman, kalau ada yang bertanya silakan. Ada Mbak Prima, Mbak Eka, Mbak Nadia, Mas Ibni, Mbak Rahmani Widyaningrum, Mas Iqbal, Mas Lutfi Zuhri, Mbak Lia, dan teman-teman Mas Keli, Mbak Wiwin. Monggo silakan. Mumpung ada Bu Dokter. Tidak ada lagi? Sebentar saya cek. Mbak Lia, monggo. Halo.
Halo Karina. Halo Prian, halo teman-teman semua. Makasih banget loh materi sore hari ini udah kayak webinar nih. Saya mau tanya nih, mau ada sertifikat ID-nya nggak nih? Iya sih, makasih banget Karina. Tadi materinya bagus banget. Kita bisa ngambil manfaatnya. Cuma kalau saya sih di rumah emang susahnya ngatur anak-anak main gadget ya. Itu susah banget. Ini pasti nanti pengaruhnya sama mata juga. Cuma ini juga nanti pengaruhnya sama ini juga ya, psikologis. Gak cuma mata aja, sama psikologis anak gitu ya. Nah, ada nggak tips-tips dari dokter mata atau dari teman-teman lain gimana cara ngatur jam screening time-nya buat anak-anak main gadget itu gimana? Coba ya, kalau aku sendiri cara aplikasinya rem anak-anak pakai gadget itu dengan cara nggak dikasih tahu PIN-nya, nggak dikasih tahu password handphonenya, jadi mereka tetap bisa, kalau pakai ini ya, pakai iPhone bisa tetap telepon, bisa tetap dengerin musik tanpa harus pakai ya. Jadi selama ini sih aku kayak gitu. Terus aku juga akun karena aku kan sebenarnya minus tuh 2010 udah klasik. Jadinya otomatis anak-anak kan ada risiko. Apalagi kemarin setelah 2 tahun pelajarannya online itu otomatis meningkatkan peran terhadap gadget, aktivitas jarak dekatnya juga meningkat. Nah, yang aku lakukan sama ini tadi di handphone itu diminimalisir banget buat aktivitas sekolah. Jadi dengan cara nggak dikasih tahu passwordnya, termasuk laptop juga diprotek. Jadi emang sebenarnya agak-agak tricky ya, kayaknya jadi jahat gitu. Tapi ya, tapi alhamdulillah sih anak-anak aku cekin sih matanya nggak ada minusnya. Jadi kan ada yang nanya tuh seberapa kecil anak bisa diperiksa. Yang penting itu anaknya udah bisa diajak komunikasi. Jadi nanti kita punya baca huruf itu, kalau di JIK sih memang belum punya yang gambar-gambar yang udah dimengerti anak. Tapi kalau yang misalnya udah anak TK itu paling nggak udah angka 1, 2, 3 nanti akan TK. Jadi lihat gambarnya, lihat di papan itu misalnya angka 1, aku suruh cari contekan nih, yang mana yang sama yang di layarnya. Kebanyakan sih mereka kalau udah bisa bentuk itu mereka connect, nyambung dengan sistem matching itu. Jadi setelahnya udah bisa komunikasi dan ada bapak ibunya minusnya tinggi, langsung diperiksain ya, nggak usah muncul gejala. Karena mungkin karena anak kecil itu nggak mata minus itu kayak apa, maksudnya buruk kayak apa, karena dia kalau misalnya dia dari awal udah dari kecil udah ada bawaan minus, dia tuh kayak udah terbiasa dengan tidak melihat jelas, jadi dia nggak tahu mata yang jelas itu seperti apa. Tuh. Jadi sebenarnya ada sih alat yang buat bayi yang umur 1-2 tahun. Cuma kalau kayak masih umur 1-2 tahun gitu, misalnya kita periksa ketahuan -2, kalau kita ngasih kacamata juga apa ya, ya pasti susah dipakein kacamata karena belum bisa diajak komunikasi. Dan yang kedua itu kacamata minus itu fungsinya kan untuk melihat jauh. Anak minus itu lihat dekatnya masih bagus. Sementara anak 2 tahun kan dunianya itu masih sekitar dekat, mainan buat makan, minum, buat mainan kecil-kecil, nggak yang buat pendidikan. Jadi yang misalnya nemu anak yang belum sekolah udah ada kelainan minusnya, kita cuma observasi aja lebih ketat, belum langsung dikasih kacamata. Mungkin teman-teman yang dari teman-teman yang lain ada yang nambahin yang tips and trick menghindari gadget buat anak-anak.
yang Ya. yang nggak cara sadis. Iya, sekalian sharing tuh yang anaknya ada yang pakai kacamata siapa ya? Anaknya Sinta apa anaknya siapa ya? Itu gimana dulu ceritanya gitu kok bisa ketahuan? Ada yang mau sharing atau gimana? Monggo. Ya, silakan. Terus kalau kita ini kalau saya kan di puskesmas kan, kita memang ada program SDIDTK ya, Karina ya. Itu kita mulai stimulasi bayi untuk penglihatan itu mulai 3 bulan, 6 bulan itu kita cek perkembangannya. Mungkin bisa sharing sekalian sama teman-teman di sini. Maksudnya kita bisa apa ya, lihat perkembangan penglihatan anak kan dari sejak awal nih sama stimulasi juga cara-caranya gimana gitu. Kalau kita sih pakai ini warna-warna mencolok buat bayi 3 bulan, kemudian diliatin, nanti digerakin ke kanan, ke kiri, bayinya ikut noleh apa enggak, matanya ikutin bendanya apa enggak gitu bisa. Dan itu sebenarnya nanti ada di buku ini ya, buku imunisasi itu buku anak-anak itu kan ya. Jadi bisa dicek sekalian. Buat yang masih punya bayi, anak-anak yang masih kecil-kecil di bawah 5 tahun biasanya punya itu. Kalau selama ini edukasi ke orang tua, bayi lahir itu kan sampai umur 2-3 bulan itu dia belum bisa melihat. Umur 3 bulan itu baru mulai ada siluet. Nah, pas mulai itu kayaknya dia mulai socialize smile, baru mulai smile, padahal sebenarnya dia senyumnya nggak ke kita. Terus saat itu mulai bisa muncul ada namanya mata juling, bisa karena anak umur-umur segitu itu lagi koordinasi untuk penglihatan. Jadi ada kalanya matanya kelihatan juling karena dia mencari fokus sendiri. Cuma pada umur 6 bulan nanti akan fokusnya akan tingkat koordinasi matanya akan membaik, jadi matanya udah mulai align. Nah, jadi kalau yang umur-umur 6 bulan kok masih juling itu yang perlu diwaspadai. Terus untuk stimulasi penglihatan bayi itu lebih dioptimalkan itu sebenarnya bendanya yang highly contrast. Jadi paling gampang itu ngeprint gambar hitam putih. Jadi misalnya gambar apel ngeblok hitam terus backgroundnya putih, nanti dilihatin kanan ke kiri kayak gitu. Kalau yang untuk yang mainan yang ada lambungnya itu juga bagus. Cuma sebisa mungkin ini kalau yang untuk fokus ke mata ya itu jangan yang ada suaranya. Jadi ketika kita gerakin mainan itu kita tahu dia gerakinnya kita tahu dia ngelirik bukan karena dengar tapi karena ngelihat. Bedanya mainan yang berbunyi sama yang enggak. Terus seiring nambahnya usia gambarnya diperkecil. Misalnya tadi pakai kertas HVS, kertas terus ketika dia mulai 1 tahun kecilin kertasnya jadi A5 atau gambar atau dibagi 2 dibagi 4. Jadi seiring pertumbuhan usia kecilin untuk dia fokusnya kan udah lebih bagus. Baik. Iya, makasih Karina. Ya, sama ngingetin nih teman-teman yang punya buku ya nggak kelihatan. Buku kayak gini nih ada di dalam sini. Dia ada checklist untuk tumbuh kembang anak termasuk di penglihatannya. Jadi mungkin yang punya buku pink kayak gini biasanya dapat dari bidan apa dari rumah sakit, ini bisa dicek. Kalau yang baru emang ada sih, jadi untuk mulai 29 hari sampai 3 bulan untuk penglihatan sih nanti bisa dilihat bayi bisa melihat dan menatap wajah ibunya. Kemudian nanti untuk 3 sampai 6 bulan bayi bisa meraih benda dalam jangkauannya, menggenggam, itu bisa dicek sendiri.
tips-tipsnya. Ada di sini, ada checklistnya. Jadi bisa buat bantu banget ini buat kita, buat teman-teman juga. Ya, makasih ya Mbak Lia atas informasinya, informasi yang luar biasa juga. Terima kasih juga Mbak Karina ya, tadi sudah memberikan banyak sekali informasi. Teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bu Dr. Karina atas waktunya, atas persiapannya untuk bisa memberikan ilmunya bagi kita semua. Kami doakan mudah-mudahan Bu Dokter dan keluarga selalu sehat, mudah-mudahan semuanya lancar, sampai semua cita-cita gitu ya. Terima kasih sekali. Mohon maaf ini sama buat teman-teman semua. Iya. Mohon maaf nih atas keterbatasannya ya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu lagi tatap muka gitu ya. Terima kasih Bu Dr. Karina, Mbak Lia, teman-teman semua sudah bertanya, sudah hadir, sudah meluangkan waktu di sesi kali ini. Mudah-mudahan kita semua sehat. Terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. semuanya. Terima kasih. Terima kasih.